Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat-sahabat pejuang, terutama Pak Ketua Pengurus BGNI Provinsi Jawa Timur, saudara saya Pak Haji Sumarto, dan Sekretaris Umum Pak Pim, didampingi dari Mbak Dwi Tanti, Mbak Tri Wahyun, hadir pula yang luar biasa Dinda Yuda, pengurus honorer nasional, yang saya hormati Ibu Hori, Ketua Pengurus Honorer Perjuangan Jawa Timur, Di Lutfi, Di Trio, Di Rantaus, Saiful, dan yang lain, pengurus semua yang berbahagia. Alhamdulillah kita diberi sehat sehingga hari Minggu libur kita bisa bersama-sama di ruangan yang kita cinta ini. Selawat serta salam semoga tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, luar biasa hari Minggu. Saya mestinya tadi pagi harus ada acara berangkat ke Jakarta karena besok ada pertemuan. Tapi karena saya diundang Pak Haji Marto atas mandat honorer Jawa Timur, maka saya harus bertahan di Surabaya. Hidup dulu. Sahabat semua, pejuang dan pahlawan, saya mengistilahkan honorer. Kenapa? Adik-adik ini yang berjuang tanpa pamrih, ikhlas, yang puluhan tahun belum diangkat. Wajar kalau saudara adalah pejuang dan pahlawan, guru yang senantiasa semoga diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, dengan Undang-Undang ASN 20 2003 sebenarnya sudah gamblang. Pada waktu Agustus yang lalu saya mewakili pengurus provinsi se-Indonesia bersama Yuda ini. Kita RPDU di Senayan di DPR RI diantaranya memperjuangkan honorer. Kala itu orang tidak pernah berpikir tentang honorer, tidak peduli dengan guru yang belum diangkat, tidak mengerti jerih payah tangisnya tendik. Maka PGRI provinsi dan honorer hari ini udah, dan semuanya Pak Mato, Pak Win, menyemangati untuk berjuang honorer seluruh Indonesia. Artinya klausul undang-undang ini sudah menjadi rujukan PGRI kita. Saat itu mengindonesia harapan itu. Alhamdulillah pada waktu itu Pak Cahyo Kumolo, Menteri Menpan RB, sudah mengatakan semua honorer akan diangkat dan akan diselesaikan pada tahun 2023 kala itu. Tetapi karena beliau wafat, maka diteruskan. Menpan RB hari ini adalah Pak Abdul Aswar Anas. Kebetulan dia adalah Menteri Menpan satu daerah dengan saya di Banyuwangi. Semoga beliau akan cinta, senang memperjuangkan honorer di Indonesia. Adik-adik, sesuai pernyataan Pak Murdhani itu bahwa honorer ini akan diangkat semua. Memang dalam klausulnya dijumlah sesuai pernyataan BKN, ini jumlahnya 2,3 juta. Padahal dari posisi jumlah semestinya itu jumlah kita lebih dari itu.
karena ada yang tidak tercantum di dalam daftar BKN. Sehingga adik-adik perlu diperhatikan bahwa di SPTJM itu singkatannya surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Jadi itu jumlahnya 2,3 dari keseluruhan honorer semua pegawai. Jadi sekali lagi berdasarkan SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak kabupaten kota termasuk gubernur itu adalah 2,3. Nah, 2,3 kemarin sudah sekitar 400.000 yang sudah diangkat. Sehingga nanti sisanya itu harus diselesaikan sampai tahun 2024. Sehingga adik-adik honorer sekarang tidak usah risau, tidak usah khawatir, maka carilah langkah-langkah untuk mendapatkan prioritas agar semua ini bisa dapat diangkat paling akhir 2024. Ini jelas. Bahkan pemerintah tidak boleh semena-mena karena sudah kesepakatan antara legislatif sama pemerintah. BKN dan Menteri Keuangan yang harus menyiapkan seperti kesepakatan itu, dan ini di rekaman-rekaman semuanya ada. Oleh karenanya saudara, saya setelah harapan adik-adik untuk menyampaikan persoalan itu, saya menyemangati untuk hadir. Dan luar biasa pemerintah juga akan melakukan fresh graduate, artinya pengangkatan murni, itu jumlahnya 2,3. Mungkin nanti akan sebagian masuk di honorer itu. Lah, fresh graduate itulah nanti akan anak-anak yang murni tamat itu yang akan mengisi, sehingga saudara tidak usah iri gitu. Jadi memang zero grupnya pada posisi banyaknya kekosongan itu digunakan untuk honorer. Nah itu. Ada yang kemarin bertanya di WA saya, Pak Haji Teguh, gimana kalau saya ini tidak terdaftar? Memang dengan posisi SPTJM ini pemerintah daerah malu-malu tidak berkenan untuk memasukkan jumlah adik-adik itu, sehingga jumlahnya yang di luar posisi data BKN itu masih banyak. Maka Jawa Timur boleh mempelopori apabila adik-adik yang ada di kabupaten ini belum masuk di data BKN, maka kita bisa minta kepada namanya Pak Mudani atau teman komisi 2 untuk bisa dimasukkan sebagai datanya itu. Nah, itu biasanya di sana setiap Selasa ada penerimaan dari semua saja. Oleh karena itu sekali lagi yang belum terdaftar di BKN tidak usah risau. Biasanya ada yang di Dapodik saja, di BKN tidak ada. Tapi ada juga yang di BKN, di Dapodiknya tidak ada. Kalau bisa memang disinkronkan. Tapi minimal itu yang paling bagus adalah data di BKN saudara ada. Jadi sekali lagi semua yang ada data di BKN hari ini adalah terselesaikan. Ada juga Pak, bagaimana dengan K2? K2 ini prioritas. Jadi yang angkatan 2015 sampai berikutnya ini menjadi prioritas kita. Karena datanya berbeda ini, tapi ini menjadi atensi PGRI kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Jadi sekali lagi adik-adik bahwa kita ini oleh Allah diberi luar biasa hikmah. Pada waktu pembentukan Forum Perjuangan Honorer Indonesia bisa dikasih hujan di Malang itu. Seluruh Indonesia hadir. Hari ini dalam rangka merealisasi konsolidasi organisasi FH honorer, ternyata Allah juga kasih rezeki yang berupa hujan. Semoga honorer Indonesia, terus Jawa Timur terutama akan diangkat semua. Amin.
sekali lagi adik-adik bahwa menjadi prioritas kita. Memang di pasal 33 itu awalnya pada waktu Pak Cahyokumolo tidak diperkenankan dites, tapi di pasal di situ ada muncul pernyataan bahwa di klausulnya di situ ada bagaimana untuk yang namanya kita ini untuk melakukan seleksi. Jadi adik-adik tidak usah khawatir bahwa seleksi itu hanya untuk menempatkan jumlah, dan misalnya yang tes 10 maka yang 1 sampai 5 bisa diselesaikan lebih dulu, tapi 6 sampai 10 nanti akan nyusul sesuai dengan formasi. Kemudian passing grade-nya enggak ada di situ. Jadi hanya berupa rankingan atau jumlah yang ada pada posisi itu. Oleh karena itu sekali lagi bahwa kalau sekarang ini pokoknya 2 tahun ke atas, memang pada waktu Pak Kumolo itu enggak usah tes gitu. Maka adik-adik kan kekhawatiran, ketakutan itu. Oleh karena itu ada 3 hal penting yang kita perjuangkan hari ini. Bagaimana penyelesaian tenaga non ASN, yang kedua adalah pendataan non ASN, yang ketiga adalah bagaimana skenario penataan STHK dan tenaga non ASN bagi kita semua. Mari itu menjadi perjuangan adik-adik, sehingga di Undang-Undang halaman 33 pengangkatan dengan alternatif, maka di situ ada 3 poin itu saya melihat tadi. Ada yang seleksi P3 paruh waktu, ada seleksi P3 penuh waktu, dan metode lainnya sesuai kapasitas hukum. Oleh karenanya itu kita pertanyakan kepada Menteri. Harapan kita dengan konsolidasi, jangan dikatakan honorer itu dijari saja diangkat, tidak akan mungkin. Karena rujukan-rujukan kita kepada DPR RI, Komisi 2, Komisi 10, terutama pendidikan, ini tidak akan terekam. Maka dengan kita selalu melakukan komunikasi WA, maka akan diperhatikan oleh Komisi 10 dan Komisi 2. Maka mari kita awali. Adik-adik siapa tahu justru amal yang kecil kelihatannya, hanya berpikir tenaga waktu ini nyaba biaya kita masuk surga lebih dulu. Tidak hanya haji, tidak hanya umroh, tidak sumbangan-sumbangan yang besar. Maka kata Sayyidina Umar, ada hal yang penting dalam perjuangan itu, hanya memindahkan batu di tengah jalan, memperjuangkan nasib teman sejawat, memperjuangkan teman-teman yang risau dan membantu pemikiran. Ternyata itu bisa juga mengawali kita masuk surga. Oleh karena itu, mari saudara jangan kecil hati. Walaupun jauh non di Sumeneb sampai Ponorogo, Bangkalan bersama-sama, tapi ini demi bangsa, ini demi kenyataan kehidupan umat Indonesia. Ini sangat penting. Oleh karena itu, sela-sela kenapa hari Minggu katanya Dik Lutfi sama Dik Buhori, karena agar namanya honorer tidak melakukan kesalahan dalam disiplin kepegawaian. Ini luar biasa, sehingga merupakan harinya hari Minggu. Oleh karenanya mari ini kita teladani. Jadi pegawai zaman dulu sebelum Undang-Undang 20 2003 ini pokoknya linggo oleh bayaran, mlebu gak mlebu oleh gajian. Maka Undang-Undang 20 2003 itu, maka undang-undang ini akan mempermudah teguran kepada saudara, bisa mencat tanpa kesulitan. Maka hati-hatilah, undang-undang itu sangat rentan dari kita. Oleh karenanya ini menjadi penting bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh saudara. Itulah pengantar saya adik-adik. Yang terakhir,
ini adalah tahun politik. PGRI menjadi pejuang perubahan. PGRI manifestasi kehidupan berbangsa bernegara. NKRI menjadi satu jaya. Maka karena kita untuk kepentingan umat, pilihlah sesuai hati nurani saudara, di mana calon presiden itu yang berkenan cinta terhadap buruh, sayang terhadap honorer, mutlak akan mengangkat honorer sampai 2024 tuntas semuanya. Maka pilihlah, karena dia berarti seirama dengan kepentingan buruh. Oleh karenanya tanggal 14 janganlah berselisih dengan keluarga karena pilihan, karena setiap hak walaupun istri, anak adalah berbeda-beda. Adik-adik, kenapa PGRI juga hari ini terjadi perbedaan pandang antara pimpinan Unifah Rosidi dengan saya? Karena ini proses secara organisasi, karena otoriter mereka lakukan, single factor yang dia ciptakan, maka muncul yang namanya persoalan somasi, persoalan di sana perbedaan pendapat yang ujungnya KLB di Surabaya. Oleh karena itu, ikuti dan doakan kita semoga agar kebenaran di PT UN yang berjalan dalam posisi pengadilan, semoga Allah menempatkan posisi kepengurusan saya dan teman-teman termasuk Haji Marto diterima oleh pengadilan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kita yang dimenangkan. Insya Allah adik-adik akan terasa selama 2 periode mereka memimpin. Janganlah konsultasi membantu honorer, telepon saja tidak pernah. Bahkan kita untuk memperjuangkan honorer, mereka tidak memperbolehkan karena honorer dianggap guru yang repoti kepemimpinan dia. Tetapi sejak Pak Teguh diamanai oleh saudara semua dan pengurus se-Indonesia, maka saya menempatkan prioritas guru honorer seirama, senapas, sedarah perjuangan, maka wajib dibantu dan diangkat seutuhnya, semua untuk diangkat. Terima kasih adik-adik, sekali lagi jangan risau, jangan gelisah. Insya Allah Pak Haji Marto, Dek Yuda, Pak Win, Mbak Dwi Tanti, utamanya saya, pengurus PGRI Jawa Timur dan PB akan memperjuangkan honorer sampai kapanpun, dan honorer jiwa perjuangan pahlawan tanpa tanda jasa maka harus diprioritaskan menjadi hak saudara. Demikian, semoga kita selalu dilindungi Allah, diberi kesehatan, bahagia dunia dan akhirat, dan menjadi pegawai-pegawai P3K atau ASN yang diharapkan negara kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.